Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kepada teman dan akhwat yang hadir sore ini, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita inginkan senantiasa dalam bimbingan, dalam keridhaan Allah, sehingga akan berakhir kepada kebahagiaan baik di dunia maupun dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan seputar buku yang saya tulis yang judulnya Akar Muslimah Mantap Menikah. Jadi kenapa? Karena dalam perjalanan menyongsong pernikahan itu sendiri sedikit banyak tentu akan mengalami yang namanya maju mundur antara ya, tidak, nanti, atau segera, kan itu. Sebelumnya mungkin dalam buku ini awal-awalnya itu memang memberi motivasi kepada maaf ya, mungkin seseorang yang mungkin secara fisik kurang sempurna, atau mungkin secara bagi seorang muslimah kurang menawan, kadang menjadikan dia minder, kurang percaya diri bahwa dia itu akan bisa segera ketemu dengan jodohnya. Maka dalam buku ini saya bermaksud bagaimana apapun kondisi yang Allah takdirkan kepada kita, kita tetap istilahnya optimis di dalam melangkah. Dalam hal ini bagaimana seorang muslimah tetap optimis mengikuti sunnah nabinya, yaitu menyongsong pernikahan itu sendiri. Jadi apapun kondisinya, seorang muslimah tidak boleh pesimis. Seorang muslimah harus tetap optimis. Sebaliknya, yang mungkin yang terkaruniai wajah yang menawan, jangan lantas angkuh di dalam kurnia ini. Karena apa? Bisa jadi keangkuhan itu menjadikan Allah membenci langkahnya, sehingga keinginan hati ingin segera mengakhiri masa lajangnya pun jadi tersendat. Itu terkhusus kepada muslimah yang mungkin kurang pede, maka dalam buku ini ada beberapa hal yang membangkitkan semangatnya sehingga bisa berani tetap optimis akan ketemu dengan jodoh idaman yang insya Allah diridhai oleh Allah. Gitu. Bagaimana meningkatkan kualitas diri, bagaimana memperbaiki diri sehingga seorang muslimah itu dia cantik di hadapan Allah, yang akhirnya Allah nanti menimbulkan kecintaan pada dia, yang merembet ke makhluknya mencintai dia, kan itu. Jadi seorang muslimah yang
kurang sempurna pun bisa jadi sosok idaman yang dicari-cari oleh laki-laki yang soleh gitu. Ya mungkin nanti banyak kisah-kisah atau pengalaman bagaimana agar seorang muslim itu tetap melangkah bismillah dari apapun kondisi dia, tetap berani untuk segera menerima pinangan gitu. Ataupun kalau tidak salahnya juga seorang muslimah itu nanti berani meminang kan itu. Dalam buku ini banyak itu kisah-kisah ya. Salah satu contohnya bagaimana seorang Ummu Sulaim yang mungkin secara perawakan pun dia berasal dari keturunan budak yang hitam legam ya, tapi dia tetap dirindui oleh lelaki soleh. Karena apa? Kecantikan ruhnya di hadapan Allah yang menjadikan Allah menggerakkan hati manusia untuk mencintai dia kan itu. Jadi maka yang seorang muslimah harus tetap optimis, harus tetap berani. Karena apa? Bagaimanapun juga orang yang akan ditakdirkan menjadi berharga dalam hidup kita, orang yang ditakdirkan menjadi sosok yang berharga dalam hidup kita semua, dia pasti akan mendatangi kita, tidak peduli kemanapun dia pergi, pasti akan kembali. Maka harus tetap optimis, tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena yang namanya jodoh itu tidak ditentukan oleh cantik fisik, tidak ditentukan oleh sempurna fisik. Banyak sekali di dalam buku ini juga ada contoh seorang yang mungkin secara fisik dia itu nggak sempurna karena tidak mempunyai tangan, tapi justru dia berjodoh dengan lelaki yang sempurna. Itulah yang namanya jodoh. Maka apapun kondisi tetap harus optimis, tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Nah, bukti prasangka baik kepada Allah itu apa? Apapun yang ada kita harus tetap senantiasa beramal. Jadi apapun kondisi kita, amal soleh tetap berjalan, tetap baik. Itu salah satu contoh tanda bahwa kita itu berprasangka baik kepada Allah. Adapun sebaliknya, ketika buruk prasangkanya, ketika diuji dengan hal yang tidak disuka, maka amalnya akan melemah. Ibaratnya jadi ogah-ogahan kan itu. Nah, itu yang perlu diperbaiki, bagaimana kita meningkatkan kebaikan iman takwa itu. Maka yang terpenting di sini seorang muslimah jangan hanya mengharap sosok pendamping yang ideal. Jadilah sebaliknya sosok yang didambakan. Jangan hanya sekedar mendamba. Nah, untuk jadi sosok yang didambakan, yaitu bagaimana kita cantik dulu di hadapan Allah. Disitulah nanti kita akan jadi sosok yang didambakan. Karena apa? Yang menggerakkan cinta manusia ke manusia yang lain itu adalah Allah. Ketika Allah mencintai, maka Allah berpesan pada malaikat, terus malaikat pada makhluk yang ada di bumi cintai, sehingga manusia pun akan mencintai kan itu. Orang-orang soleh sebelum kita, dia banyak kekurangan pun dia menjadi sosok yang dirindui ya tadi, karena dia bisa memperbaiki dirinya itu. Jadi adapun nanti kelak ketika suatu saat bertemu, ternyata sosok laki-laki yang akan meminang kita itu tidak seideal yang kita harapkan. Itu ada kemungkinan juga kita mengharapkan tipe A, tapi yang datang ternyata tipe D. Gimana ini? Dan itu banyak hal ya, bisa jadi memang itu ladang amal soleh yang Allah hadirkan untuk kita menjadi lebih baik kan itu.
Karena apa? Dengan kondisi yang tidak seideal yang diharapkan, bagaimana tetap mantap. Ya, salah satunya bagi kita minta petunjuk Allah, apakah ini jodoh yang diridhoi atau enggak. Salah satunya adalah sholat istikharah itu. Karena apa? Pentingnya sholat istikharah. Nabi sendiri sebagai orang yang paling dekat pada Allah, tidaklah beliau menikahkan putrinya, melainkan beristikharah dulu. Maka ketika ada orang bertanya kepada Ali, apakah Nabi menikahkan putrinya kepada Utsman bin Affan, dua putrinya kepada Utsman bin Affan itu istikharah? Maka Ali menegaskan, kalau kamu bilang tidak istikharah, kalau nggak salah ku penggal leher kamu atau apa itu. Itulah pentingnya istikharah. Karena apa? Kita hanya bisa mengetahui yang zahir saja, sedangkan yang batin di sebalik itu kita tidak tahu. Boleh jadi mutiara itu tersimpan di dalam cangkang kerang. Kalau kita hanya lihat kerangnya saja kan ya gitu-gitu aja, tapi ketika di dalamnya ternyata berisi mutiara, itu jadi hal yang bagus kan itu. Jadi ketika apapun kondisi masa lalu kita pun tetap optimis di dalam melangkah, di dalam menyambut rumah tangga yang didamba. Jadi apapun kondisinya nanti, apapun kekurangan kita dan sebagainya, itu jangan pernah pesimis kan. Dengan optimis dan selalu senantiasa berprasangka baik pada Allah, insya Allah nanti akan ada kemudahan, akan ada derajat yang menghantarkan dan menjadikan insya Allah jodoh kita segera ketemu. Dan dengan megangkan diri kepada Allah, insya Allah akan mantap. Kita akan semakin mantap bahwa saya ingin nanti menikah ini karena mencari ridha Allah. Kalau hanya mencari ridha Allah itu, maka tidak ada sesuatu pun yang akan meragukan, menjadikan kita bimbang. Ya mungkin gitu sekilas yang mungkin saya sampaikan tentang di sini. Nanti bisa ditambahi dan dilengkapi oleh Mbak Hana. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.